Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Aman Selmus Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan yang ke-33 atau Sabtu menjelang Pesta Kristus Raja. Selamat berakhir pekan dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudaraku yang sedang sakit, semoga memperoleh kekuatan dan pemulihan serta jamahan dari Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 11 ayat 4 sampai dengan 12 dan Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Bacaan ini mengajarkan kita tentang panggilan untuk tetap setia menjadi saksi Tuhan serta hidup dalam pengharapan akan kebangkitan. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan ini bersama. Saudaraku yang terkasih, kita tetap setia menjadi saksi Kristus. Dalam Wahyu ayat 11, Yohanes menggambarkan dua saksi yang disebut sebagai dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Mereka melambangkan umat Allah yang diutus untuk bersaksi di dunia. Walaupun mereka menghadapi perlawanan yang hebat, bahkan hingga kematian, Allah tidak meninggalkan mereka. Setelah mereka dibunuh, kuasa Allah membangkitkan mereka dan mereka diangkat ke surga. Pesan ini sangat relevan bagi kita sebagai orang beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan iman kita. Baik itu dalam pekerjaan, lingkungan sosial, maupun keluarga. Kadang kita merasa lemah atau ditolak karena keyakinan kita. Namun, bacaan ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan kesetiaan kita tidak akan sia-sia. Pertanyaan refleksi untuk kita, apakah saya tetap setia bersaksi tentang kasih Tuhan meskipun menghadapi tantangan atau risiko? Saudara yang terkasih, poin yang kedua adalah kebangkitan. Bukti Allah adalah Allah orang hidup. Di Injil Lukas, kita membaca perdebatan Yesus dengan orang-orang Saduki, kelompok yang tidak percaya pada kebangkitan. Mereka mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pernikahan dalam kehidupan setelah kebangkitan. Namun Yesus menjelaskan bahwa kehidupan di dunia berbeda dengan kehidupan di surga. Di sana kita hidup sebagai anak-anak Allah dan kebangkitan adalah bukti bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Pesan ini menegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir. Ada kehidupan yang lebih besar, lebih indah, yang menanti kita bersama Tuhan. Keyakinan akan kebangkitan memberi kita harapan, terutama ketika kita menghadapi penderitaan atau kehilangan. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan refleksi untuk kita, apakah saya sungguh percaya bahwa hidup saya memiliki tujuan kekal bersama Tuhan? Bagaimana keyakinan ini memengaruhi cara saya menjalani hidup setiap hari? Saudara-saudariku yang terkasih, pesan utama untuk kita dari kedua bacaan ini, yang pertama, kita diajak untuk setia dalam kesaksian hidup. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus seperti dua saksi dalam Wahyu. Kesaksian kita mungkin ditantang, tetapi kita tidak boleh menyerah. Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dan Ia akan memuliakan kesetiaan kita pada waktunya. Yang kedua adalah kita diajak untuk hidup dalam perspektif kekekalan. Keyakinan akan kebangkitan mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi terfokus pada hal-hal duniawi semata, tetapi pada tujuan yang lebih besar, yaitu hidup bersama Tuhan dalam kekekalan, dalam kerajaan-Nya. Pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan dengan sukacita iman.
Dan yang ketiga, kita diajak untuk menguatkan iman di tengah tantangan. Baik kesaksian kita maupun keyakinan akan kebangkitan membutuhkan iman yang teguh. Dalam dunia yang seringkali meragukan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi yang berani dan penuh kasih. Saudara yang terkasih, mari kita memeriksa kesaksian hidup kita. Apakah hidup kita mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan? Dan jika belum, kita memohon rahmat Tuhan untuk memperbaiki apa yang kurang dalam hidup kita. Juga kita diajak untuk merenungkan tujuan kekal. Jadikan doa dan perenungan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk menjaga fokus kita pada hidup yang kekal. Dan yang ketiga, bagikan pengharapan Anda. Dalam percakapan dengan orang lain, jangan takut untuk berbagi pengharapan Anda akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk setia dalam iman, menjadi saksi kasih-Nya, dan hidup dalam pengharapan akan kebangkitan. Jangan takut menghadapi tantangan, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah orang hidup. Berikanlah kami iman yang teguh untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Ajarilah kami untuk hidup dengan pengharapan akan kebangkitan dan kekekalan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan ini. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati oleh sabda Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.